Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang subsistem output. Subsistem output atau keluaran yaitu hasil dari suatu proses, baik berupa data maupun bentuk informasi yang telah diolah. Hasil dari energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan atau input untuk subsistem yang lain. Subsistem output sangat dibutuhkan di perusahaan karena dengan menggunakan subsistem output, perusahaan akan menghasilkan proses produksi yang lebih cepat, akurat, dan tepat waktu. Di mana hal tersebut karena sistem ini menggunakan teknologi komputer sebagai alat prosesnya. Selain itu, subsistem output akan memudahkan perusahaan, terlebih untuk pembagian informasi. Subsistem output dibutuhkan perusahaan karena akan membuat proses produksinya bisa berlangsung dengan lebih cepat dan tepat, bahkan bisa mengurangi jumlah sisa bahan yang terpakai. Di sini ada subsistem output terdiri dari beberapa, yaitu ada subsistem produk. Subsistem ini adalah subsistem produk terkait era dengan proses dalam setiap bagian kerja dalam setiap departemen yang kedapatan mengukur produksi. Yang kedua yaitu subsistem persediaan. Selanjutnya ada juga subsistem persediaan yang mampunya memberikan data otentik seperti jumlah stok, biaya holding, safety stok, dan berbagai hal lainnya yang dihasilkan dari proses pengolahan data input. Adapun subsistem kualitas yaitu suatu sistem yang seluruh hal di dalamnya berkaitan dengan aktivitas biaya, kualitas, waktu, kinerja pekerjaan, ataupun pemilihan pemasok. Fungsinya adalah agar mampu menilai kualitas material ketika diubah menjadi barang jadi. Selanjutnya ada subsistem biaya. Adalah subsistem biaya yang mana fungsinya adalah agar bisa menilai biaya yang keluar selama terjadi kegiatan produksi. Sistem ini tidak disatukan karena adanya unsur pengendalian biaya produksi yang digolongkan menjadi dua, yaitu standar kerja yang baik dan juga sistem guna melaporkan aktivitas secara detail. Model sistem informasi pemasaran seperti sistem informasi fungsional lainnya, subsistem output berisi sebagai jenis perangkat lunak yang mengubah isi database menjadi informasi. Pada dasarnya, sistem informasi pemasaran terbagi menjadi subsistem input dan subsistem output. Subsistem input pemasaran, subsistem penelitian pemasaran dilakukan dengan menghimpun data terkait berbagai aspek operasi pemasaran penjualan, khususnya berbagai aspek yang berkaitan dengan konsumen dan calon konsumen. Subsistem output pemasaran. Subsistem ini adalah seluruh perangkat lunak yang mampu memberikan informasi kepada manajer terkait produk. Produk adalah unsur paling utama yang harus ada di dalam marketing mix dan perusahaan pun memiliki wewenang dalam menyiapkan produk. Adapun subsistem tempat. Subsistem tempat adalah seluruh perangkat lunak yang menjelaskan terkait bagaimana produk disalurkan pada konsumen. Selanjutnya subsistem promosi. Subsistem promosi adalah seluruh perangkat lunak yang mampu menjelaskan informasi secara langsung ataupun tidak langsung kepada pihak manajer terkait penjualan. Yang terakhir ada subsistem harga. Subsistem harga adalah perangkat lunak yang akan memberikan seluruh informasi harga produk kepada manajer. Penentuan harga yang dilakukan akan berdasarkan biaya yang akan dikeluarkan lalu ditambah dengan markup
yang diperlukan. Slide selanjutnya. Setiap organisasi, khususnya perusahaan, memerlukan data yang bersifat real dari setiap tingkatan manajemennya. Data tersebut disusun dan dikelola dalam sebuah sistem informasi. Salah satu sistem informasi terpenting pada perusahaan adalah mengenai sistem informasi sumber daya manusia, Human Resources Information System. Human Resources Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Subsistem Output Sistem Informasi MSDM terbagi menjadi 6. Yang pertama ada subsistem perencanaan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja atau turnover, anggaran biaya tenaga kerja, dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua itu ada subsistem perekrutan, merupakan informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi ini diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan, dan analisis rekrutmen. Yang ketiga itu ada subsistem manajemen angkatan kerja, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Informasi-informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian dan evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Yang keempat itu ada subsistem tunjangan, merupakan sistem informasi tentang penggajian dan kompensasi yang meliputi kehadiran dan absen kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. Yang kelima itu ada subsistem benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti pensiun. Yang keenam itu ada subsistem pelapor lingkungan. Informasi-informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan, keselamatan kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Ya, untuk selanjutnya studi kasus. Perusahaan beras Pandanwangi yang kami analisis adalah PT Hasil Bumi Indonesia yang dimiliki oleh Tuan Anto Ahmad yang beralamat di Jalan Tanjung Awar-Awar, Desa Raten Tuban dan Lamongan. Nomor kode posnya 65135 Jawa Timur Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang agrobisnis, terutama beras Pandanwangi. Adapun komoditi yang lainnya berupa jagung, jahe, kacang tanah, kunyit, dan lain sebagainya. Sistem informasi SDM yang terdapat di dalam perusahaan tersebut sudah cukup baik. Hal tersebut dilihat dari perekrutan dan penerimaan tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan tersebut, yaitu penggunaan tahapan di dalam penerimaan kerja. Nah, kode jabatannya yaitu S1-nya SI Energizer Sistem Informasi, NG Staf Niaga Teknik Elektro Ekonomi Manajemen, KU Staf Keuangan Ekonomi Manajemen, AK Staf Akuntansi Ekonomi, NG Staf Niaga Teknik Elektro Ekonomi Manajemen, KU Staf Keuangan Ekonomi Manajemen, AK Staf Akuntansi Ekonomi, JRS Akuntansi, HM Staf Humas Fakultas Ilmu Komunikasi FISIP Komunikasi. Rekrutmen tenaga kerja atau rekrutmen dalam memenuhi
sumber daya tenaga kerja, karyawan akan perusahaannya. PT Hasil Bumi menggambarkan kebutuhan karyawan yang diperlukan dalam perusahaannya yang disertai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon karyawan. Yang pertama, itu umum, batas usia S1 kelahiran 1980 dan sesudahnya. D3, kelahiran 1983 dan sesudahnya. Bidang studi sesuai dengan jabatan yang dilamar, IPK 2,75 untuk S1 dan D3. Sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas pekerjaan di PT PLN Persero di seluruh Indonesia. Tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti program rekrutmen atau seleksi. Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dipanggil untuk mengikuti seleksi. Tidak ada korespondensi berkaitan dengan rekrutmen. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Seleksi tenaga kerja atau seleksi PT Hasil Bumi menggunakan tahapan dalam penerimaan tenaga kerjanya, yaitu seleksi administrasi. Yang slide 12, ada pengembangan dan evaluasi karyawan, yaitu PT Hasil Bumi mengadakan pelatihan bagi para calon tenaga kerja yang telah diterima dalam perusahaannya. Hal ini terlihat dalam lembaran lowongan pekerjaannya sebagai berikut. Pelamar peserta seleksi penerimaan yang lulus memenuhi syarat dalam proses seleksi di atas akan dipanggil untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan prajabatan. Kedua, pengenalan perusahaan. Ketiga, pembidangan. Keempat, on the job training, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai, compensation and protection. Hasil Bumi mencantumkan upah atau gaji yang akan diterima oleh calon pekerja dalam lembaran lowongan pekerjaannya. Jenjang karir, karena PT Hasil Bumi merupakan PT milik swasta, oleh karena itu jenjang karir ditentukan oleh kinerja para karyawan. PT Hasil Bumi juga menerapkan subsistem-subsistem yang terdapat di dalam sistem informasi sumber daya manusia seperti riset SDM, intelijen, SDM manajemen tenaga kerja, dan pelaporan lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.